Episode 15. Trik yang unik, kembali ke Jakarta. Erlan datang membawa pesanan makanan Erem dan Della. Kemudian dia berbalik lagi untuk mengambil nasi goreng yang ia pesan sendiri. Yuk makan. Gue udah lapar banget. Ucap Erem menuangkan sambal 2 sendok makan saus di atas mie ayamnya. Dan hal itu membuat Della langsung melotot sempurna. Rum, kan lo gak boleh makan pedas. Kalau Kak Angga tahu pasti dia marah loh. Ucap Della. Erem mengaduk mie ayam itu dengan sumpit dan sendok secara bersamaan. Kan Kak Angga gak ada. Kalau lo gak kasih tahu Kak Angga gak bakalan tahu. Kan, Erem masih ingat bagaimana Angga benar-benar perhatian dengan kesehatan lambungnya. Kakak sepupunya itu pasti akan selalu marah jika tahu Erem makan makanan yang pedas. Lagi-lagi dalam mengingatkannya kepada Angga. Padahal dia sudah berusaha untuk tidak mengingat kakak sepupunya itu lagi. Bahkan Erem sengaja tidak menghubungi atau memberi pesan kepada Angga. Ya udah, terserah lo deh. Rum, yang penting gue udah kasih tahu lo. Kalau Kak Angga paling gak suka lihat adik-adiknya bandel kalau dinasihati. Jawab Della cuek. Kemudian gadis itu langsung mengambil saus dan menambah kecap di atas mie ayamnya. Erlan hanya diam menyimak pembicaraan kedua gadis di depannya itu. Sulit banget sih, ucap Della. Lah, lo bisa gak? Tanya Erlan ketika melihat Della kesusahan menuangkan kecap yang botolnya super besar itu. Sebelum Della menjawab, Erlan sudah mengambil botol kecap itu dan membantu Della menuangkan di mangkuknya. Gak usah Lan, gue bisa sendiri. Kok, gak apa-apa? Bisa sendiri kok kesusahan gitu. Udah biar gue aja. Jawab Erlan dengan mudah menuangkan kecap itu ke mangkuk Della. Della merasa sedikit malu dan pasrah. Biasanya dia akan jaim alias jaga image di depan para cowok. Tapi gara-gara ulah Erem, dengan terpaksa Della harus menerima ajakan salah satu cowok tertampan di sekolahnya itu. Ya, setelah Angga yang ditegan lulus, Erlan menjadi cowok tertampan di SMA tersebut. Erlan sendiri merasa sangat senang bisa mengajak Della dan Erem makan siang bersama. Pasalnya dua gadis most wanted itu sangat sulit untuk diajak duduk bersama. Game, Erem berdehem sambil terus menyendok kuah yang begitu pedas itu dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Berpura-pura tidak peduli dengan keadaan Della yang sudah merah merona karena ulah Erem dan juga kepedulian Erlan. Apaan sih lo? Rum, keselek. Cicit Della sambil menyenggol kaki Erem. Gadis itu tahu kalau saudaranya ini sedang menggodanya. Enggak kok, gue nggak keselek. Jawab Erem cuek tanpa menatap Della yang sudah kesal. Segini udah cukup kan? Lah, tanya Lan yang sejak tadi memang fokus pada Della. Iya, udah cukup kok. Thanks. Erlan mengangguk. Kemudian dia memakan nasi gorengnya. Banyak orang yang melihat ke arah mereka. Ada yang menatapnya dengan tatapan iri dengan Erlan. Tapi ada juga yang kesal dengan Erem dan Della yang sejak dulu selalu menjadi idola. Uhuk. Tiba-tiba Della tersedak mengakibatkan ia batuk-batuk. Erlan dengan sigap mengambilkan minum untuk Della. Lah, lo gak apa-apa, kan? Della menggelengkan kepala setelah meletakkan gelas di atas meja. Ada yang ngatain gue. Ini, umpat Della. Erem terkekeh, geli. Kan lo cantik. Lah, apalagi sekarang lo deket sama Erlan. Ya pasti banyak yang membicarakan lo jadi bahan gosip panas. Siapa yang deket? Kita gak sedekat itu. Ya, jawab Della yang seketika membuat wajah Erlan berubah. Dasar Della, lo gak peka amat sih? Erlan tuh suka sama Elo. Dan dengan seenaknya lo sok cuek. Batin Erem kesal. Gue ke toilet dulu ya. Lah, kebelet ini. Ujar, Erem langsung beranjak pergi keluar dari kantin. Erem tungguin gue. Saat Della akan beranjak tiba-tiba tangan Erlan mencegahnya. Della mendengus kesal dengan tingkah Erem yang seakan-akan membuat dirinya agar dekat dengan Erlan. Ya,
Saat ini Erem izin pergi ke toilet dan membiarkan Della makan berdua bersama pria tampan itu. Tentu saja Della tahu bahwa itu hanya trik Erem saja. Bersambung.